ternyata benar, rencana itu Masya Allah banget terjawab sudah gitu ya ketika kita tiba lagi di Jakarta. Dan Alhamdulillah langsung dapat kabar dari teman-teman Yokohama bahwa sudah dilunasi gitu. Aduh, kita tuh benar-benar senangnya tuh Masya Allah banget, karena ya itu tadi kita melihat bagaimana perjuangan dari teman-teman di Yokohama untuk bisa punya tempat. Sama Shiren juga pernah kami sama Adam masih kecil banget dulu waktu di sini. Tahun berapa sayangnya? Lama ya? 6 tahun yang lalu ya? Pas Kawisnu datang umur 19 tuh kayak enggak mau, langsung kayak mau nikah enggak. Jadi kayak nggak pakai mikir gitu. Jadi kayak lebih kayak nggak tahu mau gimana terus mau ngapain gitu kalau belum ada ilmunya sama sekali juga kan gitu. Dan yang bikin aku senang ternyata di sini banyak warga Kendal. Yang warga Kendal coba angkat tangan. Tuh. Yang tetangganya Kendal coba yang dari Banten angkat tangan. Tuh. Yang dari Purwodadi coba angkat tangan. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Ini tetangga saya semua ini. Yang inisiatif untuk bangun di situ. Itu dulu belum ada masjid itu. Jadi peletakan batu pertamanya itu papa sama anaknya menteri agama pada zamannya Pak Soeharto itu. Jadi Masya Allah tabarakallah, dan masjid itu sampai sekarang ramai banget kan. Jadi apa ya, dulu aku malu gitu punya keluarga yang dua agama, karena buat aku aneh. Jadi kalau sekarang kita kan semua zaman sosial media, semua zaman terbuka gitu. Tapi buat aku tuh merasa itu kayak aib gitu, kayak malu gitu. Tapi dari situ aku bertanya sebenarnya sama papa, Yesus tuh siapa sih, Allah tuh siapa sih gitu. Terus papa tuh bilang sama aku, individualis gitu ya. Di situlah kita harus menunjukkan bahwa oh ternyata Islam tuh nggak gitu ya. Ternyata kita tuh saling membantu ya satu sama lain ya. Ternyata kita tuh benar-benar sincere banget ya. Tapi kan kita juga manusia biasa, pasti kita ada capeknya, kita ada lelahnya. Nah ketika kita lagi capek atau kita lagi lelah, kalau aku sih kalau boleh menyarankan ya kita harus take our time, pause dulu karena apapun yang kita lakukan kita tuh sebenarnya membawa nama Islam, apalagi kita di negara yang uang, bahkan membuat matahari dari barat ke timur, timur ke barat kecil bagi Allah. Maka teman-teman semua yang dirahmati Allah, saya ingin malam ini mengingatkan bahwa apa yang sudah teman-teman donasikan, apa yang sudah teman-teman berikan, itu pasti dibalas oleh Allah. Dibalas oleh Allah. Buktinya apa? Allah bersumpah di banyak ayatnya, dan Allah menegaskan innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya janji Allah tidak akan pernah ingkar. Kalau saya nih janji sama teman-teman bisa ingkar, nanti ya saya telepon balik, faktanya enggak. PHP. Nanti ya saya transfer, faktanya enggak. Tapi kalau Allah katakan innallaha la yukhliful mi'ad, pasti Allah akan wujudkan janji. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, Masya Allah, tadi ada Mas Ari Untung, ada Mbak Fenita, ada Teguh Wisnu, ada Mbak Shiren, dan ada Mbak Caca. Kita ternyata bisa tersesat di rumah kita. Next, kita lihat materinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, teman-teman semuanya lihat Quran, lihat ayat yang ada di depan. Quran surah Al-Ahzab. Ya, boleh lihat Qurannya, yang ada di handphone boleh, yang mau di layar boleh. Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Perhatikan baik-baik ayatnya. Perhatikan, renungkan baik-baik. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasul faqad dhalla dhalalan mubina. Teman-teman, coba baca terjemahannya. Tidak patut, tidak layak bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukminah yang jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu aturan GPS, satu peraturan hidup, akan ada pilihan bagi mereka urusan yang lainnya. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka sesat dengan sesat yang nyata. Berarti bisa tersesat di rumah? Ya, maaf, kita berada di Jepang.
negara paling tinggi angka bunuh diri. Di mana? Di rumahnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, ternyata manusia kalau sudah tidak pegang aturan kehidupan, maka mereka akan tersesat di rumah mereka sendiri. Lihat, saya dapat banyak berita. Ternyata apa? Hubungan antara ayah dan anak di negeri ini tidak indah, tidak harmonis, tidak seperti kita dengan orang tua kita. Kita dengan orang tua kita seharusnya paling sayang, paling cinta, paling dekat. Mohon doanya. Saya masih dalam keadaan berduka. 3 minggu yang lalu ibu saya wafat. Mohon doanya. Saya sebenarnya hari ini belum mau untuk berangkat ke Jepang. Kenapa? Karena saya masih duka. Tapi karena memang ini sudah tuntunan Allah untuk membangun masjid harus sampai tuntas, maka saya tinggalkan ibu saya pamit sebelum berangkat. Saya katakan pada ibu saya, "Ma, berangkatnya bismillah. Kalau masjid itu dibangun, maka seluruh pahala mengalir abadi buat." Maka teman-teman yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Di sini orang tua jauh dari anaknya, orang tua tidak sayang pada anaknya, anak menjauh dari orang tuanya. Teman-teman rasakan sendiri bagaimana kehidupan yang ada di sini. Pertanyaan saya, mereka tersesat di mana? Di jalan? Di mall? Di rumahnya sendiri. Adakah seorang ayah dalam ruangan ini? Kain kafan terberat adalah yang terkecil. Menggendong anak sendiri dalam balutan kafan, adakah yang lebih berat daripada itu? Adakah seorang ibu dalam ruangan ini? 2 hari yang lalu saya baru menguburkan 2 anak saya dalam keadaan kelaparan, ucap Ibu Gaza. Sampai kapan kita menganggur dan hidup tiap jiwa yang syahid? Mereka bukan sekadar angka. 2 anak Gaza menjadi anak. Hampir 2 juta warga Gaza kelaparan. Zionis membuat kita terbiasa melihat angka, seakan tiap jiwa yang tercipta memiliki kisah dalam hidupnya. Agresi ini harus berakhir, bukan? Jujur dalam hati terdalam saat meneriakan Free Palestine, dari hatikah itu? Saat berdoa, sekedar kasihankah atau cintakah itu? Anak Gaza selamat dari timbunan runtuhan, mengangkat tangan dan berkata, "Ini pengorbananku untuk Al-Quds." Terima kasih Gaza, menunjukkan keteguhan singa-singa pejuang Al-Aqsa. Terima kasih Gaza, mengajari kami bagaimana mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil dengan begitu tulus. Terima kasih Gaza,